Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu sayangi, khususnya kelas 10 IPS yang sekarang belajarnya lewat dari rumah. Gimana keadaan kamu anak-anakku? Sehat semua bukan? Nah, ibu harap semua anak-anak ibu itu sehat-sehat selalu supaya kita dapat bertemu lagi di mata pelajaran ekonomi yang tentunya materi-materinya bombastis. Oke? Nah, di sini ada menu utama. Nah, menu utama yang di sini itulah yang akan ibu jelaskan. Nah, pertama kali apa saja yang ada di menu utama itu? Nah, di sini ada yang dinamakan KD, kompetensi dasarnya. Nah, ini dia kompetensi dasarnya. Nah, ini yang akan ibu paparkan kepada kamu. Apa sih KD-nya? Nah, yang kedua adalah materi. Nah, materi inilah yang akan ibu jelaskan secara rinci kepada kamu semua. Nah, untuk ibu mencari tahu atau untuk yang namanya ibu mengetahui sampai mana kamu bisa yang namanya menyerap pelajaran ibu yang ibu terangkan, ibu akan memberikan yang namanya soal evaluasi. Nah, setelah ibu kasih soal evaluasi, ibu akan tak lupa-lupa memberi kamu tugas supaya ilmu yang kamu dapat dari ibu bisa bertahan lama. Oke? Atau di ingatanmu bisa bertahan lama di ingatanmu, atau ilmu itu lama kamu untuk nanti melupakannya. Bukannya ibarat kata oke, ibu ajar sekarang nanti udah lupa. Enggak. Oke, nah ini dia tugas. Tugas nanti akan ibu kasih kepadamu setelah semua selesai. Dari penjelasan materi, soal evaluasi, baru kita masuk ke tugasnya. Oke, nak? Nah, tugas itu akan dikumpulkan nanti pada saat pembelajaran ibu kembali lagi, atau misalnya kita jumpa di hari Senin selanjutnya. Oke. Nah, ini kompetensi yang akan ibu paparkan sama kamu, yang dimana itu nanti materinya ibu jelaskan. Nah, kompetensi dasarnya ada KD 33 dan 43. 33 menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, 43 menyajikan analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi tentunya. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, ada tiga yang menjadi atau yang ibu akan menjelaskan lebih rinci. Apa dia materi yang ketiga itu? Nih, tapi kita ibu bahas dulu satu per satu ya. Nah, dimulai dari pelaku-pelaku ekonomi ini. Nah, udah. Nah, pelaku-pelaku ekonomi ini apa saja sih? Nah, satu dia ada si RTK. Nah, ini ibu tulis ya, biar lebih paham kamu. Satu dia RTK, yang kedua dia RTP. Nah, yang ketiga dia ada disebut RTN. Yang keempat dia ada disebut sebagai MLN. Nah, inilah merupakan pelaku-pelaku ekonomi. Beda lagi kegiatannya sayangnya. Kalau kegiatan ekonomi ada tiga itu, ya kan? Satu dia konsumsi, dua dia produksi, tiga dia distribusi yang menyebarkannya. Oke? Nah, inilah pelaku-pelaku ekonomi yang tadi ibu sebutkan adalah kegiatan ekonomi. Tolong diingat ya nak ya, bisa dibedakan. Oke? Nah, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada diagram. Yang kedua itu ada diagram yang namanya interaksi nakku. Interaksi ini, interaksi pelaku ekonomi. Nah, interaksi pelaku ekonomi itu sering disebut circular flow diagram. Nah, kamu ini kalau ibu tanya pernah nggak nak melakukan interaksi pelaku ekonomi? Pasti kamu jawab belum. Kenapa belum? Karena kamu belum mengetahui. Secara tidak langsung kamu sudah melakukannya nak dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, kenapa ibu bilang kamu udah secara langsung melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Bahkan dirimu itu aja udah termasuk ke dalam pelaku kegiatan ekonomi.
Apa dia? Ini nanti Ibu bahas, Ibu jelaskan. Nanti dari pertanyaan Ibu akan bisa kamu jawab kenapa kamu termasuk ke dalam pelaku ekonomi dan kenapa kamu sudah melakukan interaksi pelaku ekonomi. Itu nanti lewat dari penjelasan Ibu kamu bisa menemukan jawabannya. Oke? Nah, lanjut. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga ini. Manfaat interaksi pelaku ekonomi. Tentu saja dalam interaksi ada manfaatnya. Apa dia? Nanti kita lihat apa manfaat. Yang intinya dalam manfaat interaksi pelaku ekonomi itu adalah kemakmuran masyarakat. Yang dimana untuk meningkatkan kemakmuran, untuk mendapatkan kemakmuran yang masyarakat itu harus meningkatkan yang namanya income, pendapatan. Oke, kita langsung saja masuk ke pelaku-pelaku ekonominya. Kita mulai dari si RTK. Nah, ini dia RTK. RTK itu rumah tangga konsumsi kepanjangannya, nak. Tetapi rumah tangga konsumsi ini sering disebut juga sebagai si konsumen. Kamu konsumen nggak? Iya, kamu konsumen. Nah, jadi permasalahannya apa itu konsumen? Nah, konsumen ini adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan konsumsi. Ingat ya, rumah tangga yang melakukan kegiatan konsumsi yang dimana gunanya itu untuk apa, nak? Gunanya itu untuk yang namanya memenuhi siapa? Kebutuhan. Memenuhi kebutuhan. Tunggu ya. Nah, gunanya untuk apa? Memenuhi kebutuhan. Kebutuhan siapa? Terutama kebutuhan kamu lah, nak. Jadi kebutuhan siapa lagi? Nah, kebutuhan kamu dan kebutuhan orang lain atau masyarakat. Nah, atau kebutuhan rakyat. Nah, inilah dia. Nah, oke. Memenuhi kebutuhan. Inilah dia, anakku. Nah, untuk inilah dia itu kebutuhan. Nah, paham? Oke. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, apa dia materi kita selanjutnya? Peran rumah tangga konsumsi dalam kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada dua dia perannya. Satu si konsumennya, satu lagi dia pemasok atau pemilik faktor produksinya. Kita bahas satu-satu. Oke? Nah, kalau kita membahas tentang ini pada poin A, si konsumennya. Yang kita bahas. Nah, kenapa si konsumen itu kenapa si konsumsi itu mempunyai kenapa konsumen termasuk peran rumah tangga konsumsi dalam kegiatan ekonomi? Karena apa, nak? Nah, sebagai konsumen, sebagai kamu adalah si konsumen, rumah tangga konsumsi berperan untuk apa? Untuk yang namanya mengkonsumsi. Mengkonsumsi apa dia? Mengkonsumsi barang dan jasa yang dimana itu dihasilkan oleh siapa? Oleh si RTP dalam rangka apa? Memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini dia. Kamu sebagai konsumen, rumah tangga konsumsi berperan untuk apa dia? Untuk mengkonsumsi, nak. Nah, mengkonsumsi. Dari mana dia mengkonsumsi? Dari si RTP. Nah, ini dia mengkonsumsi. Wow, tulisan mengkonsumsi ya. Maaf ya. Ini tulisan. Nah, ini mengkonsumsi dari mana? Dari yang namanya si RTP. Ini dia. RTP. Nah, dari si RTP ini, nak. Nah, rumah tangga produksinya. Dia mengkonsumsi ini, mengkonsumsi barang dan jasa. Dari mana? Dari si RTP-nya ini. Dari inilah dia mengkonsumsinya, sayang. Nah, untuk memenuhi apa? Kebutuhan hidup. Jadi apa lagi kalau nggak kebutuhan hidup? Nah, hidup. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup, nak. Makanya
Nih, dia mengkonsumsi barang dan jasa, memenuhi kebutuhan hidup. Nah, itu kenapa sih konsumen itu termasuk peran rumah tangga konsumsi dalam kegiatan ekonomi. Oke, yang kedua, dia masuk adalah pemasok atau pemilik yang namanya faktor produksi. Tengok, rumah tangga konsumsi itu adalah pemasok atau pemilik faktor produksi. Udah, pemilik faktor produksi. Yang ibu tanyakan sekarang berada pada faktor produksinya. Emangnya apa faktor produksinya yang di sini? Nah, apa-apa saja yang termasuk ke dalam faktor produksi. Nah, ibu sebutkan satu persatu. Ada disebut dia SDA, ada dia disebut apa lagi nak? SDM. Nah, yang dimana ini termasuk ke dalam tenaga kerja. Yang ketiga itu ada yang disebut sebagai modal. Nah, ada yang terakhir disebut sebagai keahlian. Nah, nah, keahlian. Dah. Nah, disebut dengan keahlian. Inilah dia. Keahlian. Dah. Nah, inilah yang termasuk ke dalam faktor-faktor produksi yang dimiliki si rumah tangga konsumsi. Oke? Nah, selanjutnya kita bahas ke si RTP-nya sayang. Nah, kalau dikatakan RTP, rumah tangga produksi, atau RTPA, ini disebut sebagai apa? Sebagai perusahaan. Nah, sering disebut perusahaan atau produsen. Nah, yang jadi pertanyaan ibu, si perusahaan ini apa? Nah, apa sih perusahaan ini? Nah, perusahaan itu adalah sekelompok. Sekelompok apa dia perusahaan? Ada yang tahu nggak sekelompok apa itu perusahaan? Nah, ada yang tahu nggak sekelompok apa itu perusahaan? Tadi kamu katakan rumah tangga produksi itu disebut sebagai perusahaan atau produsen. Nah, yang ibu akan tanyakan, perusahaan itu apa sih? Nah, apa itu perusahaan? Nah, oke. Perusahaan itu bisa dikatakan oleh sekelompok anggota yang dimana dia itu menghasilkan barang dan jasa yang mana itu dia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu dia, oke? Intinya tetap kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu yang dikatakan perusahaan sayang. Nah, oke, lanjut. Nah, peran kegiatan ekonominya. Nah, ada yang dinamakan produsen. Nah, berarti dia produsen itu adalah rumah tangga produksi yang dimana dia itu yang menghasilkan barang dan jasa. Guna apa? Guna yang namanya memenuhi kebutuhan hidupnya. Ingat ya nak, menghasilkan. Kalau si produsen ini dia rumah tangga yang menghasilkan menghasilkan dia. Menghasilkan. Oke. Rumah tangga yang menghasilkan dia. Nah, yang jadi pertanyaan, menghasilkan apa dia? Menghasilkan barang. Nah, barang apa? Barang dan jasa. Demi apa?
kebutuhan hidup masyarakatnya. Itu dia. Nah, inilah dikatakan sebagai kenapa peran rumah tangga produksi merupakan dalam kegiatan ekonomi itu salah itu adalah produsen. Kenapa dia? Karena rumah tangga produksi ini menghasilkan yang namanya barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat. Nah, ini dia. Produsen itu ingat orangnya, nak. Nah, ini dia. Nah, si produsen ini itu dari si rumah tangga konsumsi, nak. Ingat, rumah tangga konsumsi itu menyalurkan yang namanya faktor-faktor produksi. Nah, faktor-faktor produksi SDM berarti tenaga kerja manusianya. Nah, oke. Nah, inilah dia mengenai produsennya. Oke, kita lanjut. Nah, penggunaan faktor produksi. Nih, penggunaan faktor produksi ini perusahaan memerlukan faktor produksi berupa yang namanya SDA. Ini yang Ibu bilang tadi, SDA. Ini tenaga kerja dan keahlian. Nah, udah kita kasihkan contohnya. Udah. RTK itu kan dia menyalurkan yang namanya faktor produksi. Yang berupa apa dia? Berupa ini. SDA-nya, modalnya, tenaga kerjanya, dan keahliannya. Udah. Nah, inilah yang disalurkan kepada siapa? Kepada si RTP. Contoh pada posisi nomor 3 ini, tenaga kerja. Nah, si RTK memberikan kepada si RTP. Nah, RTK memberikan nomor 3. Nomor 3 ini. Nomor 3 ini ya, ini nomor 3 kepada si RTP. Nih, kepada ini dia, kepada ini. Nah, si RTK memberikan nomor 3 ini, faktor produksi tenaga kerja kepada si RTP. Nah, sebagai balas jasa, si RTP itu memberikan yang namanya upah atau gaji kepada si RTK. Kepada ini diberikan upah. Nih. Upah diberikan atau gaji, pendapatan. Nah, bentar ya. Nah, ini diberikan kepada si RTP, balas jasa kepada si ini. Ini kita buat di sini tulisannya balas jasa. Nah, balas aja ya. Nah, balas jasa. Nah, ini S ya. Nah, ini balas jasa. Nah, si RTK kan udah baik mengasih nomor 3 ini kepada si RTP. Nah, sebagai balas jasa, si RTP menyerahkan atau memberikan gaji kepada si RTK. Nah, oke. Nah, biaya yang dikeluarkan si RTP ini kepada si RTK itu termasuk ke dalam biaya ini produksi. Ya, produksi. Paham kan? Oke, kita lanjut. Nah, oke, selanjutnya. Nah, agen pembangunan. Nah, di sini sebagai agen pembangunan artinya udah Ibu buat di sini RTP berperan yang namanya membantu pemerintahan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Nah, di sini si RTP juga diharapkan yang namanya untuk mampu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Gunanya apa? Ya tetap gunanya itu adalah yang namanya mendapatkan pendapatan. Meningkatnya pendapatan otomatis kemakmuran masyarakat terjamin. Oke, lanjut. Ingat ya si RTP perannya.
Nah, kita masuk ke rumah tangga si RTN-nya ini, rumah tangga negaranya. Udah. Nah, kalau kita membahas ke rumah tangga negara, apa yang terlintas di pikiran kamu? Apa yang terlintas di pikiran kamu rumah tangga negara? Ada yang tahu, nak? Nah, kalau kita membahas rumah tangga negara, di sini memiliki perannya itu sebagai pengatur. Nah, pengatur apa dia? Nah, di sini tugasnya itu pengaturnya untuk mengatur lalu lintas yang dinamakan itu adalah perekonomian. Nah, gunanya apa? Nah, itu untuk mengatur lalu lintas perekonomian dalam negeri kita. Nah, udah dalam negeri untuk yang namanya menjaga kestabilan ekonomi, udah, dan mencegah kekacauan yang terjadi, udah, menjaga kestabilan ekonomi dan yang namanya mencegah kekacauan yang terjadi. Nah, dengan cara apa? Dengan cara yang namanya membuat sebuah kebijakan fiskal. Baru apa? Membuat yang namanya kebijakan moneter. Dan yang paling penting itu adalah melakukan yang namanya pengawasan. Serta lain-lain. Nah, itu kalau dia ke pengaturan ini, nak. Udah? Ini mengatur lalu lintas perekonomian dia. Nah, ini dia. Lintas perekonomian. Inilah pengatur lalu lintas perekonomian dia. Nah, ini dia perekonomian. Nah, inilah kerjanya dia. Udah. Nah, perekonomian. Inilah tugasnya. Nah, pengatur perekonomian. Untuk apa? Ini kegiatan ekonomi. Nah, caranya dengan gimana? Mengawasi, melakukan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan sebagainya. Itulah dia kalau dia pengatur. Nah, kita lanjut. Sebagai apa lagi dia? Nah, di sini adalah konsumen. Nah, pemerintah itu juga memerlukan barang dan jasa untuk yang namanya berbagai kepentingan. Nah, pemerintah itu konsumen juga pemakai sih. Untuk apa? Lembaga-lembaga instansinya, kekantorannya, dia juga pemakai. Nah, jadi kenapa dikatakan pemerintah itu perannya itu sebagai konsumen? Karena memang dia memakai yang namanya barang dan jasa untuk keperluan kantornya atau untuk yang namanya instansi-instansi, dan dia juga yang namanya memakai yang namanya faktor produksi. Nah, seperti apa dia? Tenaga kerja yang diperlukan untuk ke kantor, perkantoran, atau bekerja di lembaga instansi dan sebagainya. Dah, itu makanya makanya peran pemerintah itu peran si RTN itu termasuk ke dalam konsumen. Oke, lanjut. Nah, sebagai produsen. Nah, ini dia. Nah, pemerintah bertindak sebagai produsen dengan menjalankan yang namanya berbagai perusahaan milik negara. Tetapi bukan cuma milik negara, milik swasta. Milik swasta juga iya. Dah, yang dimana modalnya itu berasal dari negara. Yang dimana dikhususkan itu, nah, yang dikhususkan produksi barang dan jasanya yang vital. Bagi siapa? Ingat, kepentingan negara. Bukan kepentingan negara aja, tapi kesejahteraan oleh masyarakatnya. Udah? Nah, itu ya nak ya, sebagai produsen. Kenapa RTN dikatakan perannya sebagai produsen? Nah, oke. Masuk kita ke masyarakat ekonomi luar negeri atau bisa dikatakan sebagai MLN. Nah, ada yang tahu nggak masyarakat luar negeri itu apa? Nah, kalau ibu bilang masyarakat luar negeri ini itu adalah pelaku ekonomi yang penting. Karena apa? Berhubungan dengan negara-negara atau mengadakan yang namanya kerjasama di bidang ekonomi yang dapat dilakukan
oleh masyarakat luar negeri. Itu kerjasama. Kalau kita bicarakan tentang masyarakat ekonomi luar negeri, berarti kita ini di sini membicarakan tentang, kalau kita bicarakan ini, berarti kita bicarakan tentang apa? Kerjasama. Ya kan nak ya? Kalau kita bicarakan ini, berarti kita bicarakan kerjasama. Kerjasama dengan masyarakat luar negeri. Nah, ini dia. Makanya ini bilang kan penting, pelaku yang penting. Nah, ini kerjasama. Nah, ini dia yang kalau kita berhubungan dengan masyarakat ekonomi luar negeri, berarti kita pelaku yang penting dalam melakukan apa? Kegiatan ekonomi untuk kerjasama dengan masyarakat luar negeri. Nah, itu dia, atau negara-negara lainnya. Nah, di sini ada dikatakan bentuk hubungan dengan masyarakat luar negeri. Nah, antara lain, oke, kita bahas yang satu persatu. Oke. Nah, di situ ada yang namanya pedagang. Nah, perdagangan. Kalau bicara tentang yang berdua ini, aduh, ibu nggak tahu lah bicara yang kayak mana ini. Berbicara tentang ekspor dan impor. Bicara tentang perdagangan dan I. Ekspor dan impor. Nah, kalau bicara ini, bicara tentang si ini, dan si I, ekspor dan impor. Nah, contohnya ibu beri perdagangan. Kita misalnya kita kaya dengan SDA-nya. Kita kaya. Nah, kita kelebihan nih. Kita produksi. Kita produksi lebih lah sama kita karena kita kaya dengan itu. Kita salurkan, kita salurkan ke negara si asing atau tetangga. Nah, tetangga. Yang dia itu kurang akan SDA. Oke. Nah, tetangga. Oke. Kecil dulu ya, nggak nampak. Nah, ini kita salurkan ke tetangga. Nah, kita salurkan ke tetangga. Kita dapat apa? Kita dapat yang namanya devisa. Nah, ini dia, devisa. Kita dapat ini, nak. Nah, perdagangan apa lagi? Nah, itu kalau dia sih ekspor. Nah, kalau si impor, kita yang menerima. Kita yang menerima dari tetangga. Mereka yang mengirim. Oke. Nah, mereka kirim ke kita. Nah, mereka ngirim ke kita, mereka menerima yang namanya ini kembali. Ini menerima. Oke. Nah, menerima apa dia? Menerima yang namanya devisa. Dari siapa? Dari kita. Karena kita membeli barang mereka. Contohnya kenapa kita miskin dengan yang namanya miskin yang dengan kita kan nggak kaya dengan teknologi. Nah, kita memintanya dari negara lain gitu. Nah, kita bukan meminta ya nak, kalau meminta ya kayak gitu ya, membeli dari negara lain. Nah, barangnya kan dapat, berarti kan itu nggak yang namanya pre gitu, nggak gratis. Jadi kita yang namanya membayarkan barang yang kita beli. Nah, itulah menerima membayarkan devisa. Nah, negara tetangga itu adalah menerima si devisa tersebut. Nah, begitu juga dengan pertukaran tenaga kerja, nakku. Nah, kalau kita bicara pertukaran tenaga kerja ya sama juga. Itu yang TK, tenaga kerja. Jika kita kelebihan tenaga kerja, kita bisa memberikannya kepada negara lain. Nah, begitu juga kita. Kalau kita kekurangan tenaga kerja atau di bagian instansi yang lain, ya kita bisa yang namanya memakai tenaga kerja dari luar. Nah, pada saat kita memberi tenaga kerja kita atau mereka bekerja di negara lain, kita mendapatkan yang namanya ini. Kita mendapatkan ini, nak, devisa kembali. Nah, ini dia. Paham kan? Oke, kita lanjut lagi.
Nah, oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, penanaman modal. Kalau kita membahas tentang penanaman modal, nah berarti kita membahas tentang adanya investasi. Nah, ini Nah, kita membahas penanaman modal, berarti kita membicarakan tentang terjadinya investasi. Nah, dah. Nah, untuk apa investasi dilakukan? Nah, investasi dilakukan berarti terjadi penanaman modal, berarti menambah yang namanya usaha kita makin besar gitu. Nah, besarnya usaha kita berarti memperluas atau membuka yang namanya lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan terbuka luas, maka otomatis pengangguran sedikit. Udah, nih pengangguran sedikit. Nah, pengangguran akan berkurang. Nah, ini dia. Kalau seperti ini terus, maka otomatis pengangguran akan berkurang di negaramu. Ini dia. Ini berkurang. Ya, nak ya. Nah, otomatis dia akan berkurang. Ini dia. Nah, jika pengangguran berkurang, wah, otomatis negaramu aman. Nah, kalau pengangguran berkurang, ya aman dong. Nah, kalau pengangguran bertambah, maka otomatis banyak yang namanya kriminal. Terjadilah pencurian, terjadilah perampokan, terjadilah pembunuhan, itu mengakibatkannya. Nah, tetapi kalau ini berkurang, otomatis kriminal akan berkurang. Nah, oke, lanjut. Nah, kita lanjut yang keempat ya. Keempat itu adalah pinjaman. Nah, pinjaman LN luar negeri sangat berguna, nah, secara cepat. Yang namanya itu pinjaman itu berguna untuk apa? Mengatasi yang namanya masalah ekonomi, sayang. Nah, masalah ekonomi diatasi di sini dengan pinjaman luar negeri. Ini luar negeri ya. Maka secara cepat itu dapat mengatasi yang namanya masalah perekonomian dalam negeri. Nah, yang namanya mendesak. Itu gunanya pinjaman, sayang. Oke? Nah, selanjutnya, pernah dengar yang namanya bantuan? Nah, inilah dia bantuan. Nah, bantuan itu sangat dibutuhkan oleh setiap negara, nah. Bila sewaktu-waktu terjadi situasi yang sangat mendesak, misalnya itu adalah bencana alam dan tidak akan dikembalikan seperti pinjaman. Itu dia bantuan, dah. Tidak akan dikembalikan seperti pinjaman. Beda kita minjam. Kalau bantuan itu tidak akan dikembalikan dia. Ya bantuan dikasih aja sama kita, nggak akan ada yang namanya pinjaman. Bantuan ya bantuan, pinjaman ya pinjaman. Nah, oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke diagramnya ya, sayang ya. Circular flow diagram atau arus lingkaran. Nah, ini gambarnya. Di sini ada yang dinamakan 2 sektor, ada dinamakan 3 sektor, ada dinamakan 4 sektor. Yang ini itu adalah sederhana. Jari tulis. Ini dinamakan sederhana. Bukan rumah makan sederhana ya, nak ya. Nah, sederhana. Nah, ini dinamakan 3 sektor, 4 sektor. Itu dinamakan keterbukaan, terbuka. Udah, kita bahas ya, sayang ya. Satu persatu. Nah, dan terbuka. Oke. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, kalau dia 2 sektor itu konsumsi, produksi. Nah, kalau 3 sektor itu masuk ke ini negaranya. Kalau 4 sektor dia masuk ke masyarakat luar negerinya. Oke. Nah, kita masuk ke selanjutnya.
kita masuk ke dua sektornya ya nak ya. Nah, dua sektornya, mana dua sektornya? Inilah dia. Ada si RTK, ada si RTP. Ini dia. Nah, di sini si RTK ini sebagai penyedia faktor produksi, dia memberikan kepada si RTP. Ini dia, RTP. Nah, yang diberikan dia faktor produksi. Nih, ini pasar faktor produksinya. Inilah diberikan dia, masuk ke sini dia. Nah, berupa apa? Tenaga kerja bisa TK ya, tenaga kerja. Nah, si konsumen ini memberikan faktor produksinya. Ini mengalirkan. Nah, kepada pasar produksi. Nah, siapa dia si RTK? Nah, beralih ke produsennya. Nah, sebagai balas jasa, si produsen ini memberikan biaya ke sini juga. Nah, baru lanjut ke yang namanya pendapatan. Pendapatan itulah yang akan diterima oleh si RTK. Nah, si RTK ini bukan cuma yang namanya memberikan faktor produksi, tetapi dia sebagai pemakai. Pemakai. Kita tulis ya. Tulis. Tapi dia sebagai pemakai. Nah, dia sebagai pemakai. Pemakai apa dia? Pemakai yang namanya barang dan jasa. Nah, barang jasa ini dari mana? Dari si ini dia, dari si RTP. Nah, si RTP kan menghasilkan. Dia itu adalah menghasilkan. Kita tulis ya. Nah, si RTP itu kan menghasilkan ya nak ya. Nah, dia menghasilkan apa? Oke, bentar ya. Nah, si RTP ini kan menghasilkan. Menghasilkan apa dia? Menghasilkan barang dan jasa. Nah, si RTP kan menghasilkan. Nah, atau membuat barang dan jasa. Nah, dibuat dia barang dan jasa. Si konsumen ini kan pemakai dan dia ingin memakai. Nah, kamu ingin memakai. Nah, otomatis itu nggak gratis dong. Nah, nggak gratis. Berarti kalau kamu mau sesuatu, kamu misalnya ke warung, kamu mau sesuatu atau mau jajanan, berarti kamu harus yang namanya menghasilkan duit dulu supaya jajanan kamu ada. Nah, begitu juga ini. Nah, si pemakai si RTK ini, kalau mau pakai barang si RTP, buatan si RTP, berarti otomatis dia harus memberi yang namanya uang dong. Nah, sementara si RTP ini udah menyalurkan, Nah, dia menghasilkan barang dan jasa. Ini menghasilkan dia kan. Menghasilkan ini baru ke sini barang dan jasa. Nah, barang dan jasa inilah yang akan didistribusikan kepada si RTK. Nah, si RTK kan udah menerima barangnya, berarti dia akan mengeluarkan yang namanya uang. Inilah dimaksud dengan pengeluaran konsumsi. Nah, beralihlah dia ke pasar barang, masuklah ke dalam penerimaan. Penerimaan apa dia di sini? Pendapatan, income. Nah, pendapatan asal apa? Pendapatan dari penjualan. Oke. Tunggu ya, tulis dulu ya. Pendapatan. Dia menerima pendapatan dari mana? Pendapatan dari si ini konsumen. Si konsumen memberikan pendapatannya. Nah, kepada siapa? Kepada si RTP. Nah, inilah diagram dua sektor yang dimana sederhana. Oke? Nah, kita lanjut ya. Nah, oke, kita lanjut ke 3 sektor atau terbuka. Nah, kalau 3 sektor, nah ini dia. Dia pada si tambah satu lagi kotaknya. Inilah dia si RTP-nya. Nah, si RTP ini kan udah ibu apa perannya. Nah, si RTP ini dia membutuhkan sesuatu juga, nah, baik dari si RTK, baik dari si RTP. Nah, si RTN ini memerlukan sesuatu dari si RTK maupun si RTP. Nah, di sini si RTK sebagai faktor produksi, dia memberikan jasa tenaga kerja SDM-nya kepada si RTN untuk bekerja di instansi
atau di lembaga-lembaga atau di perkantoran. Nah, kalau si RTP ini hubungannya dengan si RTN, dia itu yang namanya memberikan yang namanya produksi jasa, yang dimana itu dipakai oleh si RTN. Jasa apa? Bisa yang bagian-bagian peralatan kantor dan sebagainya. Nah, sebagai balas jasa, si RTN ini memberikan yang namanya jasa ini kepada si RTK. Apa dia? Subsidi. Nah, dia juga memberikan kepada RTP yang apa dia? Subsidi. Nah, tetapi ingat, kita itu wajib yang namanya membayar pajak, karena pajak itu adalah pendapatan terbesar di Indonesia, pendapatan terbesar negara Indonesia. Oke? Nah, ini nggak tenang. Si RTK ini harus yang namanya membayar yang namanya kewajibannya. Apa dia? Iya, ini. Si RTP juga membayar kewajibannya. Apa ini? Pajak. Nah, pajak ini kalau si RTK ini adalah pajak penghasilan. Kalau ini bisa disebut sebagai pajak bumi bangunan pun bisa. Nah, dia membayarkan kepada si ini, RTN ini. RTK membayar pajak kepada RTN. RTP membayar pajak kepada RTN. Nah, itulah diagram alur perekonomian 3 sektor. Oke. Kita lanjut ke 4 sektor. Dah. Nah, kalau kita bicarakan 4 sektor, berarti kita bicara tentang ini dia. Nah, masyarakat luar negeri. Nah, seperti yang udah Ibu bahas sebelumnya, si RTK ini, rumah tangga konsumsi ini, dia kan mempunyai faktor produksi. Nah, dia memberikan, saya bilang tenaga kerja, kita buat tenaga kerja, maka dia akan mendapatkan yang namanya devisa. Nih, berlebih kan, berarti devisa. Dia mendapatkan devisa dari negara lain karena dia melakukan ekspor. Kalau dia melakukan yang namanya impor, negara lain melakukan impor, berarti negara lain itu akan menerima devisa dari Indonesia. Nah, ini dia, ekspor dan impor. Di sini juga dia bicara tentang ekspor dan impor. Dan inilah yang dibicarakan di sini. Oke, nak? Ini yang dibicarakan di sini, ekspor dan impor. Nah, ini juga RTP sama. Dia mengekspor, dia menjual barang-barang yang diproduksinya keluar, maka otomatis dia mendapatkan devisa, gitu dan sebagainya. Oke? Nah, oke. Itu kalau dia berhubungan dengan masyarakat luar negeri. Oke, kita sampai ke manfaat perilaku ekonomi. Nah, ini manfaatnya. Yang pertama, jelas hubungan RTP dan RTK akan berjalan secara terus-menerus. Yang semakin lama semakin meningkat. Majunya RTP akan meningkatkan kemakmuran bagi RTK. Nah, selanjutnya RTP semakin berkembang, berarti RTP akan membutuhkan faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Tetapi yang gimana dia? Skill yang meningkat lah, jangan skill yang menurun. Nah, oke. Nah, makin meningkat interaksi antara si RTP dan si RTK ini, maka, meningkat ini sama ini, maka akan meningkatkan yang namanya pendapatan. Naiknya pendapatan akan mengakibatkan terjadinya kemakmuran bagi masyarakat. Ini dia. Oke, paham? Oke, kita lanjut. Nah, Ibu sudah menjelaskan yang namanya, Ibu menjelaskan materi kita mengenai pelaku-pelaku ekonomi dan circular, bahkan manfaat dari pelaku ekonomi. Selanjutnya di sini ada soal evaluasi. Nah, tadi udah Ibu ingatkan yang pertama, Ibu membuat soal evaluasi supaya Ibu bisa mengetahui sejauh mana kamu bisa memahami materi Ibu. Oke? Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 soal evaluasi. Yang pertama itu diminta jelaskan peran konsumen sebagai produsen dalam kegiatan ekonomi. Jelaskan peran produsen dalam kegiatan
produsen dalam kegiatan ekonomi. Jelaskan peran pemerintah baik sebagai konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Terus apa saja masyarakatnya? Ini tugasnya, Nak. Nah, di sini untuk mengingatkan kembali lagi dengan materi itu dan supaya materi yang dijelaskan dapat bertahan lama, ini ada tugasnya. Dan ingat, kamu membuat 3 sektor, 4 sektor menurut kreasi kamu sendiri ya, Nakku ya. Jangan menyontek kepada orang lain. Kreasi sendiri, oke? Nah, kumpulkan tugasnya pada saat nanti Ibu masuk lagi, oke? Nah, sampai di sinilah perjumpaan kita, Nak, untuk hari ini, dan sampai sinilah materi yang akan Ibu terangkan untuk hari ini. Nah, Ibu mau kamu selalu sehat selalu, dan dimanapun kondisinya kamu harus selalu belajar. Ibu mau kamu jadi seperti emas, dimanapun kamu berada, apapun kondisinya akan tetap seperti emas. Dan begitu juga kamu, dimanapun kamu nanti ini, kayak manapun kondisinya seperti ini, kamu harus tetap belajar. Demi apa? Demi masa depanmu kelak. Oke, Nakku, selalu semangat belajar dan salam hangat dari Ibu. Selamat pagi.